Jawa Tengah. Saat itu kisaran tahun 2015. Kita sebut saja namanya Mbak Yanti. Waktu itu beliau masih tinggal di daerah Secang di Magelang. Dan mereka saat itu satu keluarga akan pergi ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi. Sejak pagi Mbak Yanti dan keluarganya ini sudah sibuk prepare dan packing. Mereka sekeluarga ini berniat akan berlibur sekaligus silaturahim ke saudaranya di Jakarta. Mereka berniat berangkat dari Magelang sore hari. Jadi perjalanan akan lebih santai. Dan bapaknya Mbak Yanti ini bermaksud menghindari keramaian dengan tidak melakukan perjalanan jarak jauh di siang hari. Singkat cerita, berangkatlah mereka sekeluarga dari Magelang kira-kira jam 4 sore. Rute yang mereka ambil melalui jalur utara. Selama perjalanan, mereka ini tidak memiliki firasat buruk apapun. Dan perjalanan panjang pun dimulai. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Dan azan maghrib sudah berkumandang. Mbak Yanti dan keluarganya pun memutuskan untuk istirahat sejenak di masjid sekaligus menunaikan salat maghrib. Setelah selesai salat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Semakin jauh mereka melaju, malam semakin larut menemani perjalanan. Yang semula di awal perjalanan, suasana di dalam mobil begitu ramai dan penuh canda tawa Mbak Yanti dan kedua adiknya. Kini lama-kelamaan berubah perlahan menjadi sepi. Mungkin karena ibu dan kedua adiknya itu sudah tidur terlelap. Dan saat itu Mbak Yanti ini masih terjaga. Dan hanya dia dan bapaknya yang menjadi sopirnya yang masih melek atau masih terjaga. Jam menunjukkan pukul 10.30 malam atau setengah 11. Mereka pun sudah memasuki area alas roban. Jalanan berliku di tengah hutan dan tanah alas, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Di sini, suasana sudah mulai mencekam. Bapaknya Mbak Yanti pun mengurangi laju kecepatan mobil karena kondisi jalan yang gelap berliku penuh tanjakan dan turun, yang kiri dan kanannya jurang. Mbak Yanti dan bapaknya itu merasa ada hal yang ganjil dan aneh. Sejak mereka memasuki area alas roban, mereka ini tidak berpapasan dengan kendaraan lain, seperti bis antar provinsi atau kendaraan lainnya. Padahal, jalur ini termasuk rute yang sering digunakan untuk menuju kota Tegal. Setelah melaju beberapa saat, tiba-tiba, wah, astagfirullah, kata bapaknya Mbak Yanti. Mobil yang mereka naiki ini menabrak sesuatu di tengah jalan. Bapaknya Mbak Yanti langsung menepikan mobil ke pinggir jalan dan mengambil senter yang ada di dashboard. Mbak Yanti dan bapaknya kemudian turun dari mobil untuk melihat apa yang terjadi. Ibu dan kedua adiknya yang terbangun mendengar suara benturan tadi langsung panik dan mau keluar dari mobil. Namun bapaknya melarang dan menyuruh mereka agar tetap di dalam. Kemudian Mbak Yanti pun bergegas memeriksa bagian depan mobil, dan bapaknya itu memeriksa bagian bawah sampai belakang mobil. Mbak Yanti benar-benar yakin benturan sekeras tadi seharusnya bisa membuat bumper mobil ini penyok atau memecahkan lampu kabut mobil. Namun, setelah Mbak Yanti periksa dengan seksama, tidak ada satupun goresan di bagian depan mobil. Bahkan debu dan sedikit lumpur yang menempel pada bumper mobil pun masih utuh tak tersentuh. Jujur, dia pun kaget dan heran. Lalu sang bapak yang memeriksa bagian bawah sampai belakang mobil juga tidak menemukan benda yang mereka tabrak tadi. Kemudian Mbak Yanti pun memanggil bapaknya agar ikut memeriksa bagian depan mobil. Mungkin dengan mencari berdua bisa ditemukan kerusakan mobil akibat benturan keras tadi. Mereka pun sudah memeriksa beberapa kali setiap sudut bagian depan mobil. Tidak ada satupun bekas benturan
Lalu, apa yang mereka tabrak tadi? Karena mereka merasa ada yang tidak beres, Mbak Yanti dan Bapak pun lekas masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan. Kedua adiknya langsung pindah posisi duduk. Yang semula duduk di kursi paling belakang, sekarang pindah ke kursi tengah bersama ibunya. Dan Mbak Yanti duduk di kursi depan menemani bapaknya. Mereka pun terus melaju di kegelapan malam alas roban. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Kedua adiknya pun sudah tertidur lagi. Yang masih melek, masih terjaga kali ini, yaitu Mbak Yanti, bapak dan ibunya. Tidak lama kemudian, hujan mulai turun. Hujannya hanya rintik-rintik, namun cukup mengganggu pandangan, sampai bapaknya Mbak Yanti harus menyembunyikan klakson di setiap akan memasuki tikungan yang tajam. Dia dan ibu sengaja tidak membahas kejadian tadi, agar bapaknya ini tetap tenang dan bisa berkonsentrasi di jalan. Lalu, dari kejauhan terlihat ada sepercik cahaya neon. Alhamdulillah, sudah terlihat pemukiman, pikir Mbak Yanti. Setelah semakin dekat, ternyata itu sebuah warung makan pecel lele kecil, tepat di sudut tikungan di bawah pohon. Untuk menenangkan suasana, mereka pun memutuskan untuk singgah sejenak. Mbak Yanti dan keluarganya pun turun dari mobil. Entah karena mengantuk atau ceroboh, kakinya Mbak Yanti ini ketika turun itu terbentur sebuah pasak tiang penanda kilometer area. Di situ tertulis KM 15. Mbak Yanti dan keluarganya pun masuk ke dalam warung tersebut. Penjualnya menyambut mereka dengan ramah, dengan logat khas Pekalongan. Mereka pun memesan makanan dan minuman panas. Iseng-iseng Mbak Yanti itu bertanya, kok jam segini masih buka, Pak? Bapak jualannya sendirian? Penjual itu menjawab, iya Mbak, ini sudah mau tutup kok. Mbaknya datang sama keluarga. Saya jualan hanya sama istri saya. Itu istri saya Mbak, ucapnya sambil menunjuk ke arah pintu. Mbak Yanti dan bapaknya ini kaget. Sejak kapan ada orang yang berdiri di samping pintu masuk warung? Padahal tadi ini mereka masuk lewat arah yang sama, dan di sana hanya ada pohon besar. Ya sudahlah. Mbak Yanti tidak terlalu mempedulikannya, karena sekarang perhatiannya ini tertuju pada ayam yang sedang digoreng. Akhirnya, singkat cerita, mereka pun makan dengan lahap. Ternyata rasa sambelnya ini enak, sangat cocok di lidah. Sampai-sampai Mbak Yanti ini menambah sambelnya 2 kali. Setelah kenyang menyantap ayam goreng, mereka pun bergegas kembali ke mobil. Saat mau masuk ke mobil, kaki Mbak Yanti ini terbentur lagi dengan pasak penanda KM 15 tadi. Ya, Mbak Yanti ini memang ceroboh, karena letak pasak itu persis di dekat pintu mobil. Jadi wajar saja kalau dia terbentur pasak itu lagi. Mobil mereka pun mulai melaju, ditemani hujan rintik-rintik yang terus mengguyur kawasan itu. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun keluar dari alas roban dan menuju Tegal. Singkat cerita, mereka sudah menyelesaikan liburannya di Jakarta. Karena tidak ingin mengalami kejadian seperti kemarin lagi, Bapak pun memutuskan untuk berangkat dari Jakarta pagi hari. Jadi, ketika memasuki alas roban, hari masih siang. Setelah berjam-jam mereka menempuh perjalanan, akhirnya mereka memasuki area alas roban sekitar jam 1 siang. Mbak Yanti penasaran dengan warung pecel lele yang waktu itu mereka singgahi. Rasa sambalnya sangat enak. Namun sayang, warung pecel lele biasanya buka ketika sore menjelang malam hari. Dan saat itu adiknya Mbak Yanti ini tiba-tiba ingin buang air kecil. Bapaknya kemudian menepikan mobil di tikungan jalan yang agak luas dan menyuruh adiknya untuk buang air kecil mepet dengan mobil.
Sambil istirahat sejenak sekaligus menikmati pemandangan alas roban di siang hari, tidak bisa dipungkiri lagi kalau pemandangannya sangat indah. Namun, secara tidak sengaja, Mbak Yanti ini melihat sebuah pasak kilometer bertuliskan KM 15. Ia pun kaget luar biasa. Itu adalah pasak yang membentur kakinya Mbak Yanti tempo hari. Dan posisi pasak itu persis di tepi jurang. Dan seingatnya, posisi warung pecel lele itu kira-kira 3 meter di belakang pasak tadi. Mbak Yanti langsung memanggil bapak dan ibunya untuk menunjukkan pasak tadi dan lokasi warungnya. Setelah diamati, tikungannya ini persis seperti waktu itu. Ada pohon besar di tepi jalan dan pasak bertuliskan KM 15. Namun, anehnya, 1 meter di belakang pasak itu sudah jurang yang sangat dalam. Kesimpulannya waktu itu, mereka ini sedang makan di pinggir jalan, melayang di atas jurang. Hanya satu hal yang bisa menjelaskan kejadian tersebut. Mereka ini singgah di warung gaib. Dan setelah berpikir sejenak dan mengelus dada, mereka akhirnya pun melanjutkan perjalanan pulang. Kisah warung gaib alas roban sudah selesai. Dan akan saya lanjutkan kisah yang kedua. Masih tentang warung setan. Kita sebut saja namanya Bima. Dia adalah seorang kepala rumah tangga yang dikaruniai 2 orang anak, dengan anak keduanya yang masih balita. Perjalanan waktu itu adalah perjalanan pertamanya menggunakan kendaraan pribadi ketika mengunjungi orang tua istrinya yang ada di Jawa Timur. Mas Bima ini tinggalnya di Jakarta, jadi ia cukup lama ketika harus mudik ke Jawa Timur. Meski pada awalnya Bima ini lebih suka menaiki kereta api, tapi entah kenapa waktu itu dia memilih menggunakan kendaraan pribadi agar perjalanannya bisa sedikit lebih berarti. Selama perjalanan, waktu dihabiskan dengan bercanda bersama keluarga kecilnya, Mas Bima, istrinya, dan kedua anaknya. Anak yang terakhir masih digendong, yang saat itu masih membutuhkan air susu ibu. Hingga akhirnya, setelah hampir 7 jam dia mengemudi, akhirnya Mas Bima pun sampai di daerah Mantingan dengan waktu yang saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Awalnya Bima ini memang tidak mengetahui jika di daerah tersebut ternyata terdapat sebuah hutan yang sepi. Karena selain memang Bima ini tidak pernah lewat di sini, istrinya pun tidak memberitahu jika hutan adalah salah satu jalan yang harus dia lalui. "Ma, jalanannya kok semakin sepi ya? Sepertinya setelah ini hutan deh," ucap si Bima. "Iya, memang hutan, Mas. Kamu baru kali ini ya lewat sini," jawab istrinya. "Ya iyalah, Ma. Kan kita baru kali ini mudik bawa mobil. Biasanya kan kita naik kereta api," sahut si Bima. Di sela-sela Bima masih membicarakan keadaan jalanan, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara anak pertamanya yang terbangun dari tidurnya karena kondisi jalan yang memang sedikit bergelombang. "Ma, lapar," ucap anak pertamanya merintih. Iya, nanti kalau ada warung masih buka kita beli ya," jawab istrinya menenangkan. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya Bima pun sampai di kawasan yang sepertinya dikenal dengan sebutan Alas Mantingan. Di kawasan ini, selain jalanan yang bergelombang dan sepertinya di tengah-tengah hutan, sepanjang jalan di jalur ini pun sangat gelap dengan tidak adanya lampu penerangan. Hal itulah yang akhirnya membuat Bima ini seketika memperlambat laju mobilnya dengan harapan agar anak keduanya ini tidak ikut terbangun dari tidurnya. "Pelan-pelan saja, Mas. Akil ini nanti bangun," ucap istrinya pelan. Akil ini adalah anak kedua dari Mas Bima. Gelap banget ya, Ma. Sepertinya cuma kendaraan kita deh yang lewat. Depan belakang gelap banget," jawab si Bima sambil sesekali menoleh ke arah spion
yang saat itu memang tidak terlihat apapun selain kegelapan. "Hati-hati ya mas," sahut istrinya sambil meremas pundaknya. Namun anehnya, setelah beberapa lama mereka melaju di tengah gelapnya hutan, tiba-tiba anak pertamanya ini berteriak sambil memegangi kursi tempat duduknya. "Pa, itu ada warung, pa," ucap dia. "Di mana sih? Apa nggak lihat?" jawab si Bima. Berhenti pa, mundur dikit di kanan jalan," sahutnya. Dan anehnya, entah apa yang difikirkan saat itu, tiba-tiba Bima ini pun menghentikan laju mobil dan mundur beberapa meter sesuai arahan dari anak pertamanya. Waktu itu masih sangat teringat jelas di kepalanya. Sebelumnya, dia merasa tidak melihat adanya warung yang ada di pinggir jalan. Namun anehnya, setelah anaknya ini menunjuk ke arah warung tersebut, ternyata benar ada warung yang saat itu masih belum tutup. "Loh, ada warung? Sepertinya tadi nggak ada warung di sini," pikir si Bima. "Loh, kok diam saja, Pak? Ayo, aku juga mau kencing nih, sudah nggak tahan," ucap anaknya si Bima itu mengagetkannya. Jangan di warung ini ya, kita cari yang lain saja. Lihat tuh, warungnya sepi banget. Sepertinya penjualnya sudah tidur," jawab si Bima sambil mulai menginjak pedal gas, bersiap untuk melaju. Namun anehnya, ketika Bima ini hendak menjalankan mobil, saat itu mesin mobil yang ditumpangi ini tiba-tiba mati. Hal itu tentu saja seketika kembali mengagetkannya, dengan diiringi suara anak pertamanya yang saat itu kembali menepuk pundaknya. "Pa, kita dilihatin paman di depan warung itu loh," ucap anaknya itu sambil kembali menunjukkan ke arah warung tersebut. Ya sudah deh mas, kita beli di situ saja. Perutku juga sudah lapar banget. Kakiku kesemutan nih. Dari tadi kita belum istirahat loh. Aku ini juga nahan kencing," imbuh istrinya si Bima. Ya sudahlah. Ya sebentar. Ini mobilnya belum nyala," ucap si Bima sambil berkali-kali memutar kunci mobil. Waktu itu, dia pun juga masih ingat dengan jelas. Ketika Bima ini masih berusaha menyalakan mobil, dia memang diawasi oleh laki-laki paruh baya yang berdiri diam tepat di depan pintu masuk warung yang hendak dia datangi tersebut. Laki-laki itu memakai baju bergaris-garis hitam dengan sarung yang digelantungkan di pundaknya, lengkap dengan kupluk yang juga terlihat menempel di kepalanya. Singkat cerita, setelah beberapa kali Bima ini mencoba, akhirnya dia pun berhasil menyalakan mobilnya dan langsung menuju warung yang sepertinya hanya ada satu di daerah itu. Anehnya, setelah lampu mobil menyala dan terang cahaya mengarah ke warung, Bima ini tiba-tiba tidak lagi melihat sosok laki-laki yang sebelumnya terlihat berdiri tersebut. "Loh, kok hilang?" teriaknya kaget. "Siapa, Pak?" sahut istrinya. "Itu mah, bapak-bapak yang tadi berdiri di depan warung," ucapnya kaget. Bapak siapa? Aku nggak lihat kok," jawab istrinya. "Ada mah tadi, tanya tuh si Bagas," ucap si Bima meyakinkan. Bagas ini adalah anak pertamanya si Bima. "Apa iya kak?" tanya istrinya Bima kepada Bagas, sambil menoleh ke arahnya, yang saat itu memang berdiri tepat di antara Bima dan istrinya. "Iya mah ada. Ya tapi sekarang dia sudah jalan ke arah sana. Tadi orangnya ketawa-tawa lihat mobil papa itu mati," jawab anaknya itu sambil menunjuk ke arah gelapnya hutan. Dan tanpa mempedulikan hal itu, akhirnya si Bima dan keluarganya pun turun dari mobil, dengan Bima yang langsung menggendong anak bayinya karena istrinya yang sudah tidak bisa lagi menahan buang air kecilnya. "Sudah mah, kamu duluan kamar mandi sana, biar Akil sama aku," ucap si Bima sambil mengangkat anak bayinya dari gendongan istrinya. "Ayo kak, sama mama," jawab istrinya sambil masuk ke warung terlebih dahulu, dengan si Bima yang masih berada di samping mobil, membenarkan posisi bayinya yang saat itu masih tidur pulas. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Bima pun menyusul masuk ke dalam warung tersebut. Masih sangat teringat jelas di dalam ingatannya, warung tersebut bisa dikatakan sangat besar,
untuk ukuran warung yang terbuat dari kayu. Jumlah meja kursi panjang yang dihitung mencapai 9 pasang, membuat Bima saat itu sangat yakin jika warung tersebut memang sepertinya disiapkan untuk menampung banyak orang. Bahkan, Bima pun juga masih ingat, seluruh camilan di dalam warung tersebut selain sangatlah lengkap, semuanya juga terlihat masih sangat baru. Buset, warung ini besar juga ya, pikirnya dalam hati, sembari berdiri di samping meja kayu tinggi yang dianggap disitulah meja untuk memesan makanan. Dan setelah beberapa saat Bima menunggu, akhirnya dia pun disambut oleh nenek-nenek tua yang terlihat sangat anggun dengan pakaian khas Jawa yang dikenakannya. "Monggo Pinara, silahkan," ucap nenek-nenek tersebut dengan bahasa Jawanya yang terdengar sangat halus. Iya bu, teh hangat satu sama kopinya satu ya," ucap si Bima sambil tangannya ini menarik cemilan yang saat itu memang tergantung di depannya. "Nedoni nopo, makannya apa?" imbuh nenek tersebut. Nasi campur saja sama ayam goreng ya," ucap si Bima sambil menunjuk ke arah ayam goreng yang berada tidak jauh dari nenek-nenek tersebut berdiri. Istri saya tadi di belakang ya bu," imbuh si Bima menanyakan keadaan istrinya. "Inje, lagi di toilet," jawab nenek-nenek tersebut sopan. Ya sudah, biarlah nanti dia sendiri saja yang pesan," ucap si Bima sambil duduk di salah satu kursi yang disediakan memang untuk pembeli. Jam segini kok belum tutup bu," ucap Bima memulai obrolan bersama nenek-nenek tersebut. "Hehehe, saya bukannya ini malam nak," jawab nenek-nenek tersebut sambil terus melakukan aktivitasnya. Dan belum lama Bima ini duduk. Tiba-tiba anak pertamanya ini terlihat lari dari belakang warung sambil tertawa riang, karena Bima pun tahu jika dia sudah kelaparan dari tadi. Sudah, kakak makan yang banyak ya, habis ini tidur. Mau makan apa?" ucap si Bima sambil menunjuk ke arah pilihan makanan yang saat itu memang terpampang jelas di atas meja. "Ayam ya pak," jawab anaknya. "Ya sudah, bilang nenek biar dibuatin," perintah si Bima. Namun anehnya, setelah beberapa saat Bima ini duduk bersama anaknya, tiba-tiba istrinya ini datang dengan wajah yang terlihat bingung, sambil tangannya yang terus-terusan mengelus-ngelus leher belakangnya. "Ada apa mak? Kok kamu aneh gitu? Katanya lapar. Cepat pesan, perjalanan kita masih jauh loh," perintah si Bima. "Sepertinya ada yang aneh di warung ini mas," bisik istrinya yang saat itu langsung duduk di sampingnya. Aneh gimana mak?" ucap Bima kaget. "Nanti aja deh ceritanya, ayo keluar mas, perasaanku gak enak nih," rintih istrinya. "Loh, keluar gimana, orang sudah pesen kok. Nah ini kopi papa datang. Nih ma, Akil gendong dulu," ucap Bima sambil memberikan anak bayinya ke gendongan istrinya. Waktu itu Bima pun juga sempat terkejut ketika nenek-nenek tersebut ternyata pincang. Hal itu diketahui ketika beliau mengantarkan kopinya. Langkah kakinya memang sangat terlihat kesulitan. Melihat hal itu, Bima pun seketika berdiri sambil menyambut minumannya agar tidak sampai tumpah ke tanah. "Sini bu, biar saya bantu," ucapnya sambil mengambil minuman dari tangannya. Anehnya, ketika Bima ini mengambil minuman dari tangan nenek-nenek tersebut, tangan nenek-nenek itu terlihat sangatlah hitam pekat tidak karuan. Namun karena dia ini tidak mau terlalu memikirkan hal itu, akhirnya Bima ini hanya melirik ke arah tangan nenek-nenek tersebut tanpa sedikit pun membicarakannya. Dan singkat cerita, Bima pun meminum minumannya dengan matanya yang memandang ke arah istrinya, yang saat itu masih terlihat sangat kebingungan tidak karuan. "Kamu ini kenapa sih ma? Gak sopan banget tuh dilihatnya," ucap si Bima menegur istrinya, yang saat itu memang tidak henti-hentinya terlihat menoleh ke arah kanan dan kiri. "Perasaanku gak enak mas, aku gak jadi makan deh, punya aku dibungkus saja," ucap istrinya. "Oh ya udah, nanti biar aku bilang pada penjualnya," jawab si Bima pelan.
Akhirnya, singkat cerita, setelah menunggu beberapa lama, makanan itu pun tiba. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya Bima dan anak pertamanya pun lahap menyantap makanan yang saat itu memang terasa sangat enak dan lezat. "Oh, mantap makanannya mah, enak banget loh mah," ucap si Bima. "Iya, habiskan," jawab istrinya sambil meminum sedikit minuman si Bima. Namun anehnya, di tengah-tengah Bima ini sedang asik melahap semua makanan yang ada. Tiba-tiba, Bima melihat seseorang yang berada di salah satu meja pembeli yang terletak tidak jauh dari tempat duduknya. Orang tersebut terlihat duduk diam dengan sama sekali tidak menggerakkan tubuhnya. Melihat hal itu, Bima pun seketika terkejut bukan main, karena dia pun saat itu sangat yakin bahwa sebelumnya memang tidak ada orang selain mereka yang sedang membeli makanan di warung tersebut. "Loh, kok tiba-tiba ada orang?" ucap si Bima sambil melihat ke arah orang tersebut yang memang hanya terlihat punggungnya dari arah tempat duduknya si Bima. "Paman itu sudah dari tadi kok, Pak," ucap anak pertamanya sambil tidak berhenti memakan makanannya. Mendengar hal itu, Bima pun seketika terkejut sambil menatap mata istrinya yang juga terlihat sangat ketakutan. "Ayo pergi mas," rintih istrinya sambil mulai meneteskan air mata. Dan belum selesai, Bima ini kebingungan. Anak keduanya yang sebelumnya tertidur pulas, saat itu tiba-tiba terbangun dengan diiringi suara tangisan yang sangat kencang tidak karuan. Mendengar hal itu, tentu saja Bima ini semakin kebingungan. Ditambah saat itu, dia juga tiba-tiba mencium aroma busuk yang sangat menusuk. Dan karena Bima ini merasa sudah tidak nyaman lagi, akhirnya dia pun memutuskan untuk berdiri dan mengajak anaknya ini pergi, meskipun saat itu dia terlihat belum selesai memakan makanannya. Setelah anak dan istrinya keluar dari warung tersebut, Bima pun segera mendekati nenek-nenek pemilik warung itu dengan maksud ingin membayar semua makanan yang sudah dia pesan. "Berapa, Nek?" ucap si Bima. Namun anehnya, nenek-nenek tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaannya, tetapi langsung memberikan nasi bungkus pesanan istrinya. "Berapa semuanya, Nek?" ucap Bima kembali menanyakan. Karena dia tidak kunjung mendapat jawaban, akhirnya Bima ini meninggalkan sejumlah uang dan langsung pergi dari warung itu. Tapi sayangnya, baru beberapa langkah dia melangkahkan kaki keluar dari warung. Waktu itu, tiba-tiba Bima mendengar suara ramai orang yang mendengar seperti sedang mengobrol. Dan setelah Bima menoleh kembali ke arah warung tersebut, jantungnya yang sebelumnya berdetak tenang, saat itu tiba-tiba berdetak sangat kencang tidak karuan. Benar, malam itu dia melihat ada banyak orang yang terlihat sedang asyik menikmati makanan yang disediakan di warung itu. Dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu si Bima ini juga sangat kaget, karena Bima ini melihat ada orang yang sepertinya duduk di tempat dia duduk. Melihat hal itu, tentu saja Bima ini seketika ketakutan bukan main. Mengingat barusan ketika Bima ini makan bersama keluarganya, warung itu benar-benar sangat sepi. Dan tanpa lama-lama lagi, dia pun segera masuk ke dalam mobil dan segera pergi meninggalkan warung tersebut dengan perasaan yang sudah sangat tidak karuan. Sepanjang perjalanan, Bima tidak berhenti-henti memikirkan semua keanehan yang dialami selama di dalam warung tersebut. Bagaimana tidak, semuanya nampak tidak masuk akal dan sangat tidak bisa dijelaskan secara akal sehat manusia. Dari awal aku sudah curiga dengan warung tersebut, Mas," ucap istrinya tiba-tiba. "Apa yang kamu lihat, Dek?" jawab Bima singkat. "Waktu di toilet, aku bertemu dengan wanita aneh, Mas," terang istrinya. "Maksudnya?" tanya si Bima. "Wanita yang kutemui, matanya cuma sebelah kanan yang digunakan melihat, yang sebelah kiri itu luka seperti bekas dicolok," imbuh istrinya. "Hah, masa sih?" jawab Bima kaget. "Iya, malahan wanita itu badannya tinggi banget. Aku tadi juga sempat ditanyai kok. Suaranya juga serak banget, Mas," ucap istrinya. "Ditanyai gimana, Dek?" sahutnya heran. "Ya dari mana, mau kemana?"
Tapi setelah aku jawab, dia malah diem sambil terus menggerak-gerakkan giginya. Ucap istrinya. Nah, udah tahu gitu kamu kok diam saja, Dek, sahut si Bima. Dia bilang kalau sudah masuk warung itu kita harus makan, Mas. Kalau nggak makan kita nggak dibolehin keluar, jawab istrinya. Iya, Pak, jadi kita harus makan dulu baru boleh pulang, sahut anak pertamanya Bima yang saat itu memang mendengarkan semua percakapan Bima dan istrinya. Kamu tahu dari mana, Kak? Ucap istri Bima sambil menoleh ke arah anak pertamanya yang saat itu sedikit maju ke arah Bima. Aku dibilangin paman yang duduk di sebelahku, Pak, jawabnya polos. Mendengar semua itu, Bima pun seketika mempercepat laju kendaraannya sambil bersyukur karena dia dan keluarganya masih diberi keselamatan dengan semua kejadian yang sepertinya bisa jadi sangat membahayakan. Aku tahu warung itu kalau warung setan setelah aku keluar dari toilet, Mas. Kenapa tadi waktu di warung aku kok terus-terusan menoleh ke kanan dan ke kiri? Ya, karena aku tahu di situ banyak orang yang sepertinya hanya aku yang bisa melihatnya, ucap istrinya meyakinkan. Iya, aku tadi juga lihat semua orang itu ketika aku keluar dari warung, Mak, sahut Bima ini lemas. Seandainya tadi aku langsung gugup dan bilang kalau kita sedang ada di warung setan, kamu pasti nggak mau makan makanannya, dan kita mungkin tidak akan bisa keluar dari warung tersebut, Mas, imbu istrinya. Mendengar semua penuturan dari istrinya Bima, malam itu dia hanya bisa lemas sambil terus memandangi jalanan yang ada di depannya dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan. Tadi setelah aku keluar dari toilet, aku seolah diperlihatkan isi sebenarnya dari warung itu, Mas. Meskipun pandanganku sedikit kabur, tapi aku masih bisa melihat semuanya kok. Semua pembeli di warung tersebut berwajah aneh. Bahkan nenek-nenek penjualnya pun juga tidak kalah seram dari yang lainnya, Mas. Mata dan giginya hitam, rambutnya acak-acakan, dan kata istrinya kemudian dipotong oleh suaminya. Sudah, diam, Dek. Kita masih di hutan loh ini. Kamu malah ngomong terus. Nanti aja kalau mau bercerita, sahut si Bima memotong penjelasan istrinya yang sepertinya dia memang melihat semuanya. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama di perjalanan, akhirnya Bima ini keluar dari hutan dan sampai di jalanan yang terbilang sudah dipenuhi pemukiman penduduk. Kemudian dia pun mendengar suara azan subuh yang berkumandang. Karena Bima dan keluarganya ini masih dalam keadaan yang tertekan, akhirnya Bima pun memutuskan menuju masjid terdekat untuk melaksanakan salat subuh berjamaah agar mereka bisa sedikit lebih tenang. Ketika di masjid, Bima bertemu dengan seseorang yang dirasa beliau adalah salah satu warga lokal yang tinggal di daerah tersebut. Dalam kesempatan waktu itu, Bima pun menceritakan semuanya yang dialaminya selama melalui alas mantingan dan bertemu warung yang diduga kuat adalah warung setan tersebut. Dan benar, menurut paman itu, warung itu adalah warung setan. Kalau jam segitu masih ada warung buka, ya sudah pasti itu warung setan, Mas. Apalagi yang Mas ceritakan semuanya terdengar sangat tidak masuk akal. Warung apa lagi kalau bukan warung setan, coba? Terang paman-paman itu. Setelah Bima itu puas mengobrol dengan paman-paman itu, akhirnya dia pun melanjutkan perjalanannya yang saat itu memang masih panjang. Dan singkat cerita, sesampainya Bima di rumah orang tua istrinya, dia pun kembali menceritakan semua yang telah terjadi kepadanya. Setelah semua cerita disampaikan, akhirnya Bima pun bersama-sama membuka bungkusan makanan yang memang sempat dia pesan ketika dia masih berada di dalam warung tersebut. Dan ketika dia membuka bungkusan makanan itu, betapa terkejutnya Bima dan seluruh orang yang saat itu berada di dalam rumah orang tua istrinya. Kenapa? Karena saat itu, isi dari bungkusan tersebut bukannya nasi campur seperti yang dipesan istrinya, melainkan isinya adalah potongan-potongan ayam hitam yang saat itu masih bersimbah darah dengan dipenuhi bulu ayam yang memang sama sekali belum dibersihkan. Sangat-sangat mengerikan. Demikianlah kisah singkat ini, semoga bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua agar lebih hati-hati ketika kita dalam suatu perjalanan, apalagi melewati jalanan hutan.
berdoalah sebanyak-banyaknya agar kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Wassalam.